Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Dokter yang Beruntung, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 dan chapter 4. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Cerita ini dimulai dengan Raimon selalu direndahkan oleh orang lain. Raimon berkata di dalam hati, "Aku manusia rendahan. Aku terlahir dari seseorang bangsawan sejati. Aku adalah anak haram yang menjijikkan. Aku, yang dicela oleh semua orang yang mempunyai satu kemampuan. Yaitu kemampuan healing. Ini adalah berkat kekuatan dari surga, satu-satunya yang mengasihani mereka yang menderita, penuh dengan penyakit. Mereka yang bisa menyembuhkan dipanggil healer. Healer? Mereka diperlakukan dengan baik dan hidup dengan kehormatan serta kemakmuran. Tidak peduli apapun status mereka. Satu-satunya jalan untukku, anak haram menjijikkan, untuk diakui adalah menjadi seorang healer. Aku berusaha keras, serta belajar siang dan malam. Tapi aku adalah healer yang menyedihkan. Seseorang yang tidak bisa mendapatkan kemampuan dengan usaha sendiri. Aku tidak bisa lolos menjadi anak magang, bahkan setelah 5 tahun. Sekarang, aku hanya bisa melakukan pekerjaan bersih-bersih untuk healer lainnya. Tapi suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Raimon yang sedang beristirahat dari kegiatannya bersih-bersih, tiba-tiba dari belakangnya muncul sebuah kotak cahaya. Menyadari hal itu, Raimon pun terkejut sampai dirinya terjatuh. Kotak cahaya itu adalah sebuah panel sistem. Panel sistem itu berisi, "Kamu telah bangkit sebagai player, kelas ahli bedah." Melihat isi panel itu, Raimon yang kebingungan pun berkata di dalam hati, "Apa ini? Apa aku berhalusinasi karena bekerja berlebihan? Ahli bedah, ini pertama kalinya aku melihat kata itu. Kalau benar halusinasi, kenapa tidak muncul cara untuk mendapatkan uang saja?" Setelah selesai mengatakan itu, tiba-tiba Raimon berpindah ke lokasi yang asing, dan pakaiannya pun berubah menjadi pakaian orang yang ingin melakukan sebuah operasi. Raimon yang menyadari hal itu pun terkejut. Lalu, terdengar suara orang yang berkata, "Bagaimana tanda vitalnya? Ada terlalu banyak pendarahan. Cepatlah, dan transfusikan darah." Suara itu berasal dari ruangan tempat Raimon berada, yang dimana, ruangan itu adalah sebuah ruang operasi. Melihat hal itu, Raimon berkata di dalam hati, Apa yang terjadi?" Kemudian, operasi di ruangan itu pun terus berlangsung. Dokter pun berkata kepada asisten perawatnya, "Gandakan jumlah injeksinya." Mendengar perkataan dokter itu, perawat itu pun berkata, "Iya, dokter." Raimon yang berada di situ pun hanya terdiam dan berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya aku mendengar istilah ini, tapi aku tahu apa maksud mereka. Apa itu artinya vital, gunting medis, dan injeksi? Mengapa kedua tanganku harus berada di atas pinggang? Kenapa aku bisa tahu hal ini? Aku adalah healer sekarang. Tidak, seorang dokter. Apa yang kulihat sekarang ini adalah operasi sedang dilakukan pada pasien dengan limpa yang pecah. Splenektomi. Pasien ini adalah seseorang yang tidak bisa kutolong dengan heal yang kupelajari. Tapi dengan prosedur medis yang kulihat sekarang, aku bisa." Tiba-tiba, Raimon pun kembali tersadarkan dan kembali ke tempat awal dirinya berada. Setelah sadar, Raimon berkata di dalam hati, "Apa itu? Operasi yang dilakukan dengan cara membuka perut pasien. Aku tidak pernah mendengar perawatan seperti itu sebelumnya. Ini adalah perawatan yang tidak masuk akal." Setelah berpikir seperti itu, Raimon pun berkata, "Haha, aku yakin kalau itu hanya mimpi konyol. Aku mendapat mimpi paling konyol karena bekerja berlebihan." Setelah mengatakan itu, Raimon pun membantah perkataannya sendiri dengan berkata di dalam hati, "Tidak, itu bukan. Walaupun aku tidak tahu alasannya, otakku secara naluri mengerti itu. Itu lebih luar biasa dibanding heal. Dan itu adalah metode perawatan yang handal. Pasien di benua Laipentaina yang tidak bisa tertolong hanya dengan heal. Aku bisa menolong mereka semua dengan pengobatan yang baru kulihat. Tapi, apa yang terjadi padaku?" Kemudian, panel sistem pun kembali muncul. Panel itu berisi, "Selamat kebangkitan sebagai player. Kelas playermu adalah ahli bedah, job rank SSS. Tolong cek jendela statusmu." Melihat hal itu, Raimon terkejut dan berkata di dalam hati, "Jendela status." Raimon pun mengecek jendela status miliknya, dan panel sistem pun menunjukkan status yang dimiliki Raimon saat ini. Lalu, panel sistem lainnya pun muncul yang berisi, Academic Skill, Surgery, D. General Surgery, C. Basic Surgery, C.
Medical Botany, S. Endemic Pathology, A. Attribute Skill. Iron Heart, D. Secondary Skill. Non. Terdapat banyak batasan pada kemampuan pembedahan karena level player rendah. Rawat pasien dan dapatkan experience point. Kamu dapat mengalami perkembangan tanpa batas bersama dengan levelmu. Melihat hal itu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang aku yakin adalah sebuah keajaiban yang mustahil baru saja terjadi. Pada saat berpikir seperti itu, seseorang pun mendobrak paksa pintu ruangan tempat Raymond berada dan masuk sambil berkata dengan ekspresi marah. Kau sialan menyedihkan, sampai kapan kau merangkak ke sana seperti itu? Melihat kedatangan pria itu, Raymond pun langsung bergegas bangkit sambil berkata. Aku minta maaf, aku berencana untuk pergi sekarang. Pria itu pun dengan kasar membuang pakaian kotor ke atas kepala Raymond sambil berkata. Tidak, kau tidak perlu. Karena kau cocok berada di sini dengan sampah kotor. Dengan bakat yang bahkan di bawah ranking F. Bukankah hanya itu yang bisa kau lakukan di klinik belan yang terkenal ini? Mendengar keributan dari ruangan itu, para healer lainnya pun mengintip ke dalam dan berkata. Baunya busuk. Sialan menyedihkan itu masih belum pergi. Dia sama sekali tidak tahu diri, sampai kapan dia pergi dari klinik kita. Mendengar perkataan hinaan mereka cukup keras. Salah satu healer pun berkata. Kecilkan suaramu, hati-hati. Apa yang akan kau lakukan jika orang itu mendengar cemoohanmu? Mendengar perkataan itu, salah satu healer wanita pun berkata. Dan bagaimana jika dia dengar, lagian dia cuman anak haram. Alasan kenapa dia ada di klinik terkenal ini karena orang itu. Tapi orang Tiu juga bilang kalau dia adalah anak mereka saat di depan umum. Dia tidak peduli. Lalu, seseorang pun kembali berkata. Kau tidak tahu, dia mungkin mengharapkan orang ini untuk mati saja. Mendengar hinaan yang terus masuk ke dalam kuping Raymond. Raymond hanya bisa diam. Lalu, seseorang pun datang dan berkata kepada Raymond. Hey Lemon, pemimpin healer Lance memanggilmu. Mendengar perkataan pria itu, Raymond pun terkejut dan berkata. Pemimpin healer. Lalu beberapa saat kemudian, di ruangan kepala healer. Lance yang sedang duduk melihat kedatangan Raymond pun berkata. Selamat datang, senior. Raymond pun memberi hormat kepada Lance sambil berkata. Aku bertemu dengan pemimpin healer. Kemudian, Lance pun berkata. Ini sudah 5 tahun sejak senior menjadi anak magang. Biasanya cuma butuh 2 tahun untuk menyelesaikan magang, tapi senior butuh waktu 5 tahun. Mendengar perkataan Lance, Raymond pun menjawab dengan nada ketakutan. Iya, itu benar. Lance pun kembali berkata, dan aku, yang datang setahun setelahmu, senior. Naik jadi healer tinggi ranking B. Dan sekarang menjadi chief healer. Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, itu karena kau punya kemampuan yang hebat, tidak sepertiku. Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata, itu benar. Healer resmi yang lain dan aku telah memutuskan kalau kau tidak akan pernah menjadi seorang healer dengan kemampuan menyedihkan itu. Mulai hari ini, kita mencabut kualifikasimu sebagai anak magang. Berhentilah menjadi anak magang dan tinggalkan klinik. Raymond yang mendengar perkataan Lance pun terkejut. Lalu, Raymond pun bersujud ke Lance dan memohon dengan berkata, tolong pikirkan ini sekali lagi. Melihat hal itu, Lance berkata, kita sudah memutuskan ini setelah cukup mendiskusikannya. Kalau bukan karena orang tuamu, orang tidak berguna sepertimu akan dikeluarkan kurang dari setahun. Sejujurnya, 5 tahun adalah waktu yang lama. Raymond yang sedang bersujud itu pun berkata di dalam hati. Apa yang harus kulakukan? Healer adalah satu-satunya pekerjaan sukses yang bisa kulakukan sebagai anak haram. Jika aku dikeluarkan dari sini, aku tidak bisa diakui sebagai healer resmi. Tiba-tiba, panel sistem pun muncul. Panel sistem itu berisi. Kamu bisa merawat pasien melalui operasi. Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati. Operasi, aku bisa merawat pasien dengan metode itu. Ya, itu mungkin. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun berkata kepada Lance dengan nada tegas. Aku akan membuktikan kalau aku bisa merawat pasien. Mendengar perkataan Raymond, Lance pun bertanya. Bagaimana? Raymond menjawab, jika kau memberikan pasien padaku, aku akan merawat pasien itu. Tolong beri aku satu kesempatan. Setelah mengatakan itu, Raymond berkata di dalam hati. Meskipun penyembuhanku di bawah peringkat F, dan aku yang paling tidak berkemampuan, dengan pengetahuan tentang medis di kepalaku, aku juga bisa menjadi healer. Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata, kau pasti berpikir bahwa merawat pasien adalah permainan anak-anak. Baiklah, kebetulan kami punya pasien yang cocok untukmu. Jika kau bisa sukses merawat pasien ini,
Aku tidak akan mengeluarkanmu. Lance pun memberikan dokumen pasien kepada Raymond. Raymond yang mendengar perkataan Lance itu pun menjadi gembira. Raymond pun menerima dokumen itu sambil berkata, "Terima kasih." Setelah menerima itu, Raymond pun pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, di jalan Ranken, Raymond yang sedang berjalan menuju ke rumah pasiennya itu pun berkata di dalam hati, "Bisakah aku melakukan ini?" Setelah berjalan cukup lama, Raymond pun telah sampai ke depan rumah pasiennya itu. Raymond pun mengetuk pintu rumah itu, dan setelah itu berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya aku merawat pasien. Jika aku gagal, aku jelas akan dikeluarkan. Aku tidak dapat menghabiskan waktuku sebagai anak magang. Dan aku akan kehilangan kesempatan mengambil tes sertifikasi, dan menjadi dokter tidak resmi yang tidak akan dikenal selama hidupku. Aku mungkin akan langsung dikirim ke penjara jika aku dilaporkan merawat pasien." Kemudian, pintu rumah itu pun terbuka dengan sangat keras sehingga pintu itu hampir mengenai wajah Raymond. Raymond pun terjatuh karena menghindari pintu itu sehingga dokumen yang dibawanya berserakan. Bocil yang membuka pintu tadi itu pun bertanya kepada Raymond, "Astaga, siapa kau?" Raymond pun menjawab, "Halo, aku." Belum selesai Raymond berbicara, bocil yang melihat dokumen Raymond yang berserakan itu pun menyadari sesuatu. Bocil itu pun langsung berlari ke arah Raymond dan berkata, "Apa kau datang dari klinik Belan?" Bocil itu pun memanggil ibunya yang berada di dalam rumah dan berkata, "Ibu, ibu, seorang dokter datang." Mendengar perkataan bocil itu, ibunya pun mengintip dan berkata, "Apa? Benarkah?" Setelah melihat keberadaan Raymond, ibu bocil itu pun terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, dia benar-benar di sini." Raymond pun dengan sigap menyusun dokumennya dan berdiri tegap. Raymond berkata, "Halo." Ibu bocil itu pun menyuruh Raymond masuk dan berkata, "Terima kasih telah datang, Hilaire. Tolong cepat masuk." Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, "Aku bukan Hilaire, aku seorang anak magang." Sang ibu itu pun berkata sambil menggenggam tangan Raymond, "Aku tidak peduli kau anak magang atau seorang Hilaire, tolong selamatkan suamiku. Klinik bilang kami tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan, jadi mereka tidak melakukan apapun padanya. Aku berada di situasi di mana aku harus melihat suamiku meninggal tanpa dapat melakukan apapun." Mendengar perkataan ibu itu, Raymond pun mengecek dokumen pasien miliknya dan berkata di dalam hati, "Sepertinya di bagian pantat ada beberapa infeksi. Ini penyakit sulit yang perlu setidaknya heal rank B. Tidak mungkin keluarga miskin akan memiliki uang untuk menyewa healer rank tinggi. Keluarganya mungkin akan melihatnya meninggal tanpa mendapat perawatan yang layak. Sama seperti saat aku masih muda." Raymond pun mengingat masa lalu yang kelam dari dirinya pada saat masih kecil. Raymond kecil yang berada di depan pintu itu berkata, "Tolong bantu aku. Aku akan melakukan apapun agar mendapat uang untuk membayar kekuranganku sekarang. Tolong selamatkan ibuku. Tolong selamatkan ayahku." Setelah mengingat kejadian menyedihkan dirinya itu, Raymond pun berkata kepada keluarga pasiennya itu, "Ah, di mana pasiennya?" Ibu bocil itu berkata, "Lewat sini, tolong." Pada saat ingin masuk ke dalam rumah, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Kamu telah mengajukan diri merawat pasien. Kamu telah diberi bonus spesial. Kamu mendapatkan 5 poin skill." Melihat hal itu, Raymond yang kebingungan pun berkata di dalam hati, "Poin skill." Panel sistem pun menunjukkan penjelasan dari poin skill. Panel itu berisi, "Poin skill. Kamu mendapat poin skill saat mendapat pencapaian spesial dan menyelesaikan misi. Kau dapat mengumpulkan poin untuk membeli skill yang dapat membantumu merawat pasien." Melihat hal itu, Raymond kembali berkata di dalam hati, "Oh, ada penjelasan tentang ini." Kemudian, misi Raymond pun telah ditambahkan ke dalam panel sistem miliknya. Panel sistem misinya itu berisi, misi perawatan medis. Misi dadakan diberikan. Deskripsi misi, rawat pasien pertamamu. Rang teknik medis setengah pisau bedah. Kesulitan rendah kondisi. Penyelesaian, rawat pasien pertamamu. Hadiah, bonus naik level dan 10 poin skill. Membaca misi di panel sistemnya, Raymond pun berkata di dalam hati, "Rawat pasien pertamaku. Benar, dia pasien pertamaku. Meski aku datang ke sini karena aku tidak ingin dikeluarkan dari klinik. Tapi tetap saja, aku ingin menyelamatkannya dengan sekuat tenaga. Aku mungkin dapat melakukan ini. Karena aku tidak hanya punya skill heal, aku juga memiliki pengetahuan ahli operasi." Pada saat Raymond telah masuk ke dalam, sang bocil itu pun berlari menghampiri ayahnya yang sedang terbaring lemas dan berkata, Ayah akan baik-baik saja sekarang, sang healer telah datang." Lalu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Meski levelku masih rendah dan terdapat batasan,
Jika aku naik level, aku akan mendapat skill yang lebih baik. Dan jika aku merawat pasien, aku juga akan menjadi healer yang luar biasa. Dan dapat dengan bangga mendapat pengakuan dari orang lain. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menyapa pasiennya dengan berkata, "Halo, aku dari klinik Belan." Menghirup bau yang menyengat yang berasal dari pasien. Raymond pun mendekati pasien itu sambil berkata di dalam hati, "Bau yang menjijikkan, aku tidak bisa bernafas. Jadi, apa yang perlu kulakukan saat pertama kali bertemu pasien? Aku tidak dapat mengingat apapun, aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus tetap tenang." Tiba-tiba, panel sistem pun kembali muncul yang berisi. Skill pasif Hati Baja telah terbentuk. Hati Baja, skill pasif ranking legendari keahlian, D. Dengan kebulatan tekad sekuat baja, kau dapat memiliki kemauan yang kokoh, kau dapat mengoptimalkan situasi bagaimanapun keadaan pasien. Keahlianmu rendah Hati Baja tidak stabil, untuk mendapat tekad dan kemauan yang sempurna, tolong tingkatkan keahlianmu. Skill pasif dari Raymond pun telah aktif, Raymond yang menyadari hal itu berkata di dalam hati. Detak jantungku semakin tenang. Setelah itu, Raymond pun bertanya kepada sang istri dari pasiennya itu. Di mana area yang bermasalah pada pasien? Sang ibu pun menjawab. Ada beberapa bisul di bagian pantatnya. Dan mulai membengkak tidak mereda. Dia juga mulai demam, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bangun sama sekali. Mendengar perkataan ibu itu, Raymond berkata di dalam hati. Kita harus cepat, semua pekerjaan telah dihentikan. Aku akan mengecek tekanan darahnya, detak jantung, dan tingkat pernafasan. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun memegang tangan pasiennya itu sambil berkata. Biarkan aku melihatnya. Setelah mengecek nadi dari sang pasien, Raymond berkata di dalam hati. Untungnya, dia belum membusuk. Jika aku segera merawatnya, dia akan diselamatkan. Lalu, Raymond pun berkata kepada sang ibu. Aku sekarang akan memeriksa di mana bisulnya timbul. Mendengar perkataan itu, sang ibu menjawab. Baiklah. Sang ibu pun menunjukkan bisul pantat dari sang pasien kepada Raymond. Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati. Akan bermasalah jika menggunakan heal untuk ini. Ini adalah salah satu penyakit dasar dari sudut pandang medis. Lalu, sang ibu pun bertanya kepada Raymond. Bisakah dia disembuhkan, healer? Klinik bilang dia terlalu sakit, jadi hanya healer ranking tinggi yang dapat memberikan kesempatan bertahan. Raymond menjawab, iya, dia bisa disembuhkan. Mendengar jawaban Raymond, sang ibu berkata, benarkah? Tapi, aku akan butuh bantuan kalian berdua. Tolong beritahu kami apa yang perlu dilakukan, kami akan melakukan apapun. Raymond pun memberikan perintah kepada sang ibu dan berkata, tolong siapkan air bersih yang mendidih. Air itu perlu didinginkan setelah mendidih selama mungkin. Mendengar perkataan Raymond, sang ibu berkata, baiklah, akan kusiapkan sekarang. Lalu, Raymond kembali berkata, dan juga, tolong siapkan pisau yang bersih dan tajam. Mendengar perkataan Raymond, sang ibu pun terkejut dan bertanya, sebuah pisau. Raymond menjawab, oh iya, tolong panaskan dengan air. Sang ibu yang kebingungan itu pun bertanya, pengobatan macam apa yang kau lakukan? Raymond menjawab, aku akan melakukan operasi. Mendengar jawaban dari Raymond, sang anak pun bertanya kepada sang ibu dengan berbisik. Apa itu operasi? Sang ibu pun menjawab, aku tidak yakin, aku juga belum pernah mendengar itu sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah peralatan Raymond telah disiapkan, Raymond pun memulai operasinya dengan menyentuh bisul pantat pasiennya itu dengan pisau yang sangat tajam. Melihat hal itu, sang ibu pun langsung ketakutan, sang ibu pun menahan tangan Raymond sambil berkata, healer, apa yang sekarang kau lakukan? Sang istri pasien pun menahan tangan Raymond dan bertanya dengan wajah panik. Healer, apa yang kau lakukan? Raymond menjawab, aku mencoba menyembuhkan dia. Mendengar jawaban dari Raymond, sang istri pasien kembali bertanya. Mengapa kau menggunakan pisau untuk memotong dagingnya? Kau harusnya menggunakan heal. Melihat sang istri sangat khawatir, Raymond pun berkata, Nyonya, aku tentu saja sedang menyelamatkan dia, jadi percayakan saja padaku. Aku jamin suamimu bisa tertawa bersama lagi dengan putrimu. Mendengar perkataan dari Raymond, sang istri pun mulai tenang dan perlahan melepaskan tangan Raymond. Raymond pun melanjutkan operasi bisulnya kepada pasien sambil berkata di dalam hati. Aku tidak boleh buat kesalahan, aku harus berhasil. Kepala yang dingin, tapi hati yang penuh gairah. Dalam pengetahuan medis umum, itulah jenis pola pikir yang harus dimiliki seorang dokter. Dengan pengetahuan bedah yang aku miliki seperti eksklusi abses pada level ini. Sangat sederhana hingga orang akan malu menyebutnya operasi.
Kemudian, Raymond pun memotong bisul pantat dari pasien itu menggunakan pisaunya. Pada saat bisul itu tersayat pisau, bisul itu pun mengeluarkan nanah yang sangat banyak. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi jijik. Akan tetapi, Raymond tetap melanjutkan operasi bisul pantat kepada pasiennya. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Tenangkan dirimu, Raymond. Ikuti saja pengetahuan operasi milikmu. Gunakan kain bersih untuk membersihkan semua nanah, lalu gunakan air bersih yang direbus untuk membersihkan bagian dalam abses. Hingga tidak terlihat lagi nanah. Kemudian gunakan pisau, untuk memotong semua jaringan yang mati." Setelah melakukan prosedur operasi bisul pantat sang pasien, Raymond pun berkata di dalam hati, "Selesai, aku sudah selesai dengan bagian dalam tempat nanah membusuk. Terakhir, akan kugunakan potion yang terbuat dari tanaman obat, yang memiliki sifat antibiotik alami pada luka." Setelah memberikan obat terakhir, Raymond pun berkata kepada keluarganya, "Selesai." Mendengar hal itu, sang anak dan sang istri pun terlihat bahagia. Sang istri pun bertanya kepada Raymond, "Apa semuanya berjalan lancar?" Raymond pun menjawab, "Anda bisa memeriksanya sendiri." Sang istri pun duduk di samping suaminya untuk mengecek keadaannya. Beberapa saat kemudian, sang suami pun sadar dan melihat ke arah istrinya sambil berkata, "Sayang." Melihat sang suami akhirnya sadar, anak dan istri dari pasien itu pun terlihat nangis terharu. Sang istri bertanya, "Sayang, kamu sudah bangun?" Lalu, Raymond yang melihat pasien sudah sadar itu pun berkata kepada sang istri, "Aku akan memeriksa demamnya." Sang istri pun menjawab, "Baik." Setelah melakukan pengecekan demam, Raymond pun berkata, "Sepertinya demamnya sudah benar-benar hilang. Dia akan sembuh total dalam beberapa hari." Mendengar perkataan Raymond, sang istri pasien pun berterima kasih kepada Raymond dengan berkata sambil nangis, "Terima kasih banyak, aku tidak tahu bagaimana mengungkap betapa bersyukurnya kami." Mendengar perkataan itu, Raymond berkata, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Sang istri pun kembali berkata, "Tidak demikian, tidak ada yang merawat dia seperti dirimu. Anda belum tahu sudah berapa banyak klinik yang kudatangi sejauh ini. Mereka semua hanya bilang pada kami bahwa kami tidak punya cukup uang dan bahkan tidak melihat dia sama sekali. Terima kasih, berkatmu aku tidak kehilangan suamiku. Anda adalah penyelamat keluarga kami." Melihat keluarga mereka kembali bahagia, Raymond pun tersenyum bangga. Tiba-tiba, bocil itu pun berlari ke arah Raymond dan memeluknya. Raymond yang menerima pelukan dan ucapan terima kasih dari keluarga tersebut, Raymond berkata di dalam hati, "Ini pertama kalinya ada yang berterima kasih kepadaku. Ini, pasti menyenangkan merawat pasien, ya." Raymond pun kembali memeluk bocil tersebut. Kemudian, setelah Raymond kembali ke klinik, Raymond pun melaporkan keadaan pasien yang sudah dirawat olehnya. Mendengar laporan dari Raymond, Lance pun terkejut dan berkata, "Kau menyembuhkan pasien, jangan buat kebohongan konyol macam itu. Gimana bisa kau melakukannya dengan kekuatan penyembuh menyedihkan milikmu?" Mendengar perkataan Lance, Raymond berkata di dalam hati, "Tidak heran jika dia tidak percaya, karena ini bukan penyakit yang tidak mungkin disembuhkan olehku yang bahkan bukan healer peringkat F. Heal bukanlah kekuatan maha kuasa yang bisa sembuhkan semua penyakit hanya dengan meletakkan satu tangan pada pasien. Di Laipentina, heal adalah peningkat vitalitas. Dengan meningkatkan vitalitas, beberapa efek penyembuhan yang bermanfaat akan terjadi terhadap berbagai penyakit, tapi aku juga tidak berguna terhadap banyak penyakit lainnya. Contohnya nanah yang aku rawat di pasien tadi. Percuma saja, tidak peduli berapa banyak heal yang digunakan. Kecuali nanah di dalam abses dikeluarkan. Bukan hanya nanah di pantat, ada terlalu banyak masalah dengan metode pengobatan di Laipentina. Pasti karena mereka tidak meneliti metode pengobatan dengan benar karena ketergantungan mereka pada heal." Kemudian, Lance pun berkata kepada Raymond, "Aku akan pergi dan memeriksanya sendiri. Kalau kau bohong, bersiaplah untuk akibatnya." Lance pun keluar dari ruangan itu untuk mengecek kebenaran dari perkataan Raymond. Setelah Lance pergi, Raymond pun menenangkan dirinya sambil berkata di dalam hati, "Jangan takut, aku tidak melakukan hal yang salah." Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah menyelesaikan quest. Anda mendapatkan hadiah. Anda telah naik level. Anda mendapatkan 10 poin skill. Naik level. Saat Anda mendapatkan XP, Anda akan naik level. Saat naik level, Anda bisa meningkatkan stat Anda. Saat mencapai level 40, Anda bisa meningkatkan ranking Anda. Kelas, Ahli Bedah, SSS. Rank kelas, Rocky Resident." Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, "Apa rank itu naik ketika aku naik level? Dari Rocky Resident menjadi Train Resident. Kalau begitu,
Karena aku seorang penduduk. Ketika aku naik banyak level di masa depan, aku bisa jadi seorang spesialis dan bahkan seorang profesor. Bisakah aku meningkatkannya dengan arah ini? Lalu, pemberitahuan sistem kembali muncul yang berisi. Anda telah mendapatkan bonus khusus untuk memperingati perawatan pasien pertama Anda. Level Anda telah meningkat. Lalu, panel sistem status Raymond pun muncul untuk memperlihatkan peningkatan dirinya. Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati. Sisa poin stat, apa aku dapat satu stat tambahan setiap kali naik level? Tapi angka macam apa ini? Sensei, ini pasti sesuatu yang membantu dalam pembedahan. Inteligens kelihatannya kemampuan untuk menggunakan otakku. Lalu, apa tanda tanya ini? Aku akan taruh 2 poin stat ke Sense. Aku baru saja mengalami kesulitan ketika tanganku tidak bergerak seperti yang kuinginkan selama operasi abses. Jika aku naik level seperti ini, aku perlahan bisa menjadi healer yang luar biasa. Meski aku, orang yang memiliki bakat buruk yang bahkan bukan peringkat F, bisa mendaki lebih tinggi, aku bisa menjadi healer terbaik pada akhirnya. Raymond yang memikirkan hal itu pun tersenyum-senyum sendiri. Tiba-tiba, Lance yang baru saja kembali itu pun membuka pintu ruangan itu. Lance pun berkata kepada Raymond, "Kau sangat beruntung, tak kusangka pasiennya akan sembuh sendiri. Karena aku sudah berjanji, akan aku beri kau kesempatan." Setelah mengatakan itu, Lance pun membawa Raymond ke suatu tempat. Tempat itu adalah tempat stasiun bantuan medis. Lance pun berkata, "Akan kuberikan kau 15 hari untuk membuktikan dirimu di stasiun bantuan medis. Kau tidak harus mengandalkan keberuntunganmu kali ini." Raymond yang mendengar perkataan Lance pun berkata di dalam hati, "Aku perlu pasien untuk naik level, baguslah aku bisa datang ke sini. Karena ini adalah tempat terdekat dengan ruang gawat darurat untuk menggunakan pengetahuan medis." Masalahnya adalah, setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menundukkan kepalanya sambil berkata kepada healer-healer lain. "Aku dalam bimbinganmu, aku Raymond, yang baru bergabung ke stasiun medis baru." Pada saat menundukkan kepalanya, seorang healer pun mendorong Raymond dari belakang sambil berkata, "Kau menghalangi jalan, minggir sana." Raymond pun terjatuh akibat dorongan dari healer itu. Pada saat Raymond terjatuh, para healer lain pun menatap sinis ke arah Raymond sambil berkata, "Merawat pasien, kekuatan healing dia bahkan bukan peringkat F. Kenapa dia mengintai di sekitar stasiun medis? Bukankah dia diusir?" Lalu, seseorang healer pun menyampaikan sebuah kain lap dan berkata kepada Raymond, "Berhenti mengintai orang tua dan lakukan ini sebagai gantinya." Mendengar perkataan mereka, Raymond berkata di dalam hati, "Aku ragu tempat ini akan memberikan aku kesempatan untuk merawat pasien. Jika aku tidak bisa merawat pasien dalam 15 hari, magang aku akan dibuang lagi. Aku harus lakukan sesuatu soal ini. Kalau seperti ini, tidak akan cuma 2 minggu. Tapi lebih dari setahun untukku menemui pasien lain. Dibanding menunggu apel terjatuh dari pohon, aku harus memetiknya sendiri." Setelah itu, Raymond pun melihat ke arah seorang healer yang bernama Hansen. Hansen pun sedang membersihkan ruangan. Raymond pun berkata di dalam hati, dia adalah siswa dengan ranking C yang tidak menonjol juga tidak buruk-buruk amat. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun merebut sapu yang dipegang oleh Hansen dan berkata, "Hansen, bukankah kamu lelah?" Menyadari sapunya direbut oleh Raymond, Hansen pun terkejut dan bertanya, "Ah, senior, ada apa?" Melihat Hansen yang panik, Raymond pun berkata di dalam hati, dia merasa tidak nyaman denganku seperti yang lainnya, tapi setidaknya dia adalah siswa paling baik yang bekerja di pos ini. Setelah berpikir seperti itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Hansen. "Kamu terlihat sibuk. Bisakah aku menggantikanmu untuk bersih-bersih mulai sekarang?" Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun terkejut dan bertanya, "Hah? Serius?" Raymond menjawab, "Aku merasa buruk karena tidak ngapa-ngapain sementara kamu terlihat sangat sibuk." Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun berkata, "Aku sangat menghargai kalau senior mau melakukannya, tapi..." Belum siap Hansen berbicara, Raymond pun memotong perkataannya dengan berkata, "Saat para healer tidak terlihat di sini, aku akan merawat pasien juga. Seperti melilitkan perban atau mengoleskan obat-obatan herbal." Mendengar perkataan Raymond, Hansen pun berkata di dalam hati, para senior lainnya pasti akan sangat marah jika tahu bahwa Raymond merawat para pasien. Raymond pun kembali berkata kepada Hansen, para healer lebih seiring berada di kantor dan hanya berkunjung ketika ada pasien baru, jadi takkan ada yang tahu. Mendengar bujukan dari Raymond, Hansen pun masih merasa ragu dengan berkata, "Itu memang benar, tapi..." Melihat Hansen ragu, Raymond pun berkata dengan nada kecewa,
Ya kalau kamu keberatan, pura-pura saja aku tidak pernah mengatakan itu. Mendengar perkataan kecewa Raymond, Hansen pun dengan cepat berkata, "Tidak, kamu benar-benar akan melakukannya sendiri kan?" Setelah mengatakan itu, Hansen pun berkata di dalam hati, "Melakukan bersih-bersih di pos ini adalah yang tersulit, jadi akan lebih mudah kalau tidak kebagian tugas itu." Raymond pun menjawab dengan wajah tersenyum, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Selanjutnya adalah menaikkan level." Lalu, beberapa saat kemudian, Raymond pun sedang melayani pasien yang datang ke tempat itu. Raymond yang telah selesai melayani pasien akan mendapatkan XP untuk meningkatkan levelnya dan mendapatkan sebuah poin ketika menyelesaikan tugasnya. Raymond pun berkata di dalam hati, "Itu memberiku 1 poin hanya karena tugas ringan. Uang yang disimpan adalah uang yang diperoleh. Sudah 3 hari sejak aku datang ke sini, pos pertolongan pertama. Aku akan gunakan sisa statku pada sensku, semakin tajam inderaku, makin aku akan menjadi ahli bedah lebih baik lagi." Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda sudah mencapai level 4. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Kalau aku terus mengumpulkan poin XP ku terus seperti ini, aku akan menjadi healer terbaik suatu saat nanti kan. Aku akan bisa tinggal di rumah yang megah dan mewah saat menjadi healer terbaik nantinya. Aku akan punya mansion tingkat 5 dengan lantai marmer, memakan stik lesat, dan minum wine paling berkualitas sebelum tidur. Aku tidak akan membuat diriku berada di situasi tidak beruntung karena uang lagi. Aku takkan diperlakukan lebih buruk dari para pelayan. Meskipun terlahir dalam keluarga bangsawan, aku takkan tinggal di tempat terpencil di dalam rumah paling mewah." Tiba-tiba, Raymond yang sedang melamun itu pun ditegur oleh pasiennya dengan berkata, "Kamu juga bisa berdiri tegak melakukannya." Mendengar perkataan itu, Raymond pun langsung tersadar dan berkata, "Ah, saya baik-baik saja. Anda akan segera membaik karena saya sudah memoleskan obatnya." Lalu, sang pasien pun kembali berkata kepada Raymond dengan wajah penuh senyuman, "Kamu ini tampan dan baik juga. Aku sudah bertemu banyak healer, tapi hanya kamulah yang paling baik." Mendengar perkataan sang pasien, Raymond menjawab, "Tidak, tentu saja saya harus bersikap baik. Itu hal yang mengesalkan ketika sakit dan diperlakukan dengan dingin." Setelah mengatakan itu, Raymond yang mengingat masa lalunya pun berkata di dalam hati, "Aku sudah mengalami hal itu ketika ibuku dulu sedang sakit." Lalu, sang pasien pun bangkit dari tempat tidurnya dan mengambil tongkatnya di tangan Raymond sambil berkata, "Terima kasih. Namanya Langskan. Healer itu memang mumpuni, tapi dia sangat tidak ramah yang membuatku merasa tidak nyaman. Hari ini, kamu sudah membuatku nyaman." Mendengar pujian dari pasien, Raymond pun tersenyum dan berkata, "Haha, tentu saja." Lalu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Kamu bersikap baik pada seorang pasien. Pencapaian, healer yang baik hati telah didapatkan. Kepopuleran Anda meningkat, 5 poin skill diberikan." Melihat hal itu, Raymond berkata di dalam hati, "Oh, poin skill. Harusnya ini membantuku meningkatkan skill ahli bedah jadi lebih baik, kan?" Beberapa saat kemudian, setelah semua pasien telah pergi, ruangan itu pun menjadi sangat kotor. Raymond yang melihat itu pun berkata, "Waktunya bersih-bersih ya." Lalu Raymond pun membersihkan ruangan itu sendirian sambil berkata di dalam hati, "Sejujurnya, aku tidak menikmati membersihkan pos juga, tapi aku sudah berjanji. Baunya sangat menusuk, kapan aku akan menyelesaikan ini semua? Tidak ada yang memperhatikan, haruskah aku mengurangi usahaku untuk bersih-bersih?" Laipentaina tidak benar-benar memprioritaskan kebersihan. Dan Hansen juga tak terlihat bersungguh-sungguh tadi. Tidak, lingkungan buruk akan buruk juga untuk pasien. Ini adalah pengetahuan dasar medis, aku harus menahannya, meski pekerjaannya sangat banyak. Aku hanya perlu membayangkan kehidupan megahku di masa depan untuk menyemangatiku. Stik daging tiap hari. Raymond pun menjadi sangat semangat membersihkan ruangan yang kotor itu. Beberapa saat kemudian, ruangan yang kotor tadi pun menjadi bersih mengkilap. Raymond pun berkata, "Benar-benar tugas yang melelahkan. Aku pasti akan merekrut pembersih ketika aku sukses nantinya. Aku merasakan sakit di mana-mana. Apakah kelelahanku akan berkurang jika stat staminaku kutambah sedikit?" Lalu, Raymond yang telah membersihkan ruangan itu pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda sudah membersihkan pos penanganan pertama. Anda mendapatkan pencapaian peningkatan keigenisan. 10 poin skill diberikan. Anda mendapat poin bonus untuk performa yang luar biasa. 10 poin skill diberikan. Anda sudah naik level. Anda sudah mencapai level 5. Anda mendapat hak istimewa, Anda sekarang dapat membersihkan sedikit lebih efisien.
Anda mendapatkan 40 poin skill. Sekarang Anda dapat membeli skill di market. Melihat hal itu, Raymond pun berkata, "Oh, naik level, pembelian skill juga. Skill apa ya yang harus kubeli?" Raymond pun melihat skill apa yang bisa dibelinya di market system. Sistem pun menampilkan panelnya yang berisi. Anda dapat membeli skill normal dan skill pasif. Akan ada hadiah khusus yang diberikan untuk pembelian pertama. Anda dapat membeli skill rank unik dengan 40 poin. Tersedia untuk dibeli. Kekuatan Iron Man, unik. Tangan cekatan ahli bedah, unik. Mata orang bijak, unik. Peringatan, pilihlah dengan hati-hati, peluang khusus seperti ini tidak sering terjadi. Melihat skill tersebut, Raymond pun berkata, "Wah, mereka semua rank unik. Aku ingin semuanya, tapi aku cuma bisa milih satu." Tiba-tiba, pintu ruangan itu pun terbuka dan Hansen pun berkata dengan nada panik. "Darurat, pasiennya memuntahkan darah. Cepat kemari dan lakukan heal. Cepat, kondisi pasiennya tidak terlihat baik." Mendengar perkataan Hansen, Raymond pun berkata di dalam hati. Seorang pasien yang muntah darah itu buruk. Untuk menyembuhkan mereka, dibutuhkan setidaknya ranking A. Heal adalah kekuatan menstimulasi daya hidup. Menstimulasi daya hidup akan mengaktifkan koagulasi. Tapi dalam kondisi seperti ini di mana pendarahannya parah, efektivitasnya menurun. Hanya Direktur Bak yang punya kekuatan penyembuhan ranking A di klinik Belan. Kami juganya memiliki beberapa ranking B. Pada situasi ini, pasien itu akan meninggal. Tidak, dengan teknik medis. Berdasarkan ilmu bedah. Terdapat metode untuk melakukan operasi bedah pada pasien seperti ini. Tapi aku tak bisa melakukannya sebagai residen pemula. Itu hanya mungkin jika aku adalah residen mumpuni. Langs yang datang ke tempat itu pun melihat keadaan pasien dan berkata, "Seorang pasien muntah darah." Hansen pun menjawab, "Iya, healer, dan Direktur Bak sedang ada di pinggiran kota. Untuk menangani bangsawan, sekarang." Lalu, pasien itu pun batuk darah sehingga mengenai Langs. Langs yang merasa jijik itu pun berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan, kembalkan dia." Mendengar perkataan Langs, Raymond pun segera menghampiri Langs dan berkata, "Bukankah kita setidaknya mencoba menggunakan heal padanya?" Raymond pun menjawab, "Kamu tidak lihat, heal tidak banyak membantu." Raymond pun kembali berkata, "Tapi dengan kekuatan penyembuhan ranking B-mu, mungkin." Langs pun memotong perkataan Raymond dengan berkata, "Senior, apakah senior mencoba mengajariku sekarang, kamu? Senior hanyalah siswa gagal yang tidak mampu lulus dari magang. Selama 5 tahun. Jika senior sangat khawatir pada pasien, kenapa senior tidak coba saja menanganinya?" Hah? Mendengar perkataan Langs, Raymond pun berkata di dalam hati, "Apa yang harus kulakukan? Terdapat resiko tinggi kegagalan meski aku ikut maju. Aku akan disalahkan jika sesuatu yang salah terjadi pada pasien. Dan jika aku disingkirkan dari posisi magangku." Tiba-tiba, sistem pun muncul yang berisi. Sebuah quest mendadak muncul, menjadi seorang healer yang penuh kasih. Quest teknik medis. Rank, 1/2 scalpel. Kesulitan tinggi. Persyaratan yang harus dipenuhi. Sembuhkan seorang pasien dengan kondisi di atas level skillmu dengan tekad yang kuat. Hadiah, bonus naik level 2 kali 30 poin skill. Melihat hal itu, Raymond kembali berkata di dalam hati. Quest mendadak, sembuhkan pasien ini. Tidak, aku sudah menahan sampai titik ini dengan gigih dan kuku. Semua akan berakhir kalau aku melakukan kesalahan. Lalu, pasien yang batuk darah itu pun berkata dengan suara lemas. "Tolong saya, tolong bantu saya, Tuan Healer." Melihat hal itu, Raymond pun berjalan pergi sambil berakta di dalam hati. Tidak ada yang bisa kulakukan, ini di luar kemampuanku. Tapi jika tidak ada yang mau maju. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.